Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang telah ditentukan jadwal kematian bagi dirinya, yang semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematian, kecuali selalu siap menyambutnya dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzilur rizqa bisadaqati." Carilah rezeki dengan bersedekah. Carilah rezeki dengan bersedekah. Sekilas membingungkan. Menurut logika matematika atau hukum ekonomi, sesuatu yang dikeluarkan maka akan mengurangi dari yang dimiliki. Subhanallah. Logika iman berbeda dengan logika matematika. Logika iman mengatakan bahwa rezekinya dari Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dari Allah, pemberi rezeki. Jangankan kita manusia, semut saja yang ada di rumah Allah ini jumlahnya billion dijamin rezekinya oleh Allah sebagai wujud kasih sayang dan bertanggung jawabnya Allah kepada makhluk yang Ia ciptakan. Kaifa akhluqu halqan walam arzuqhu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rezeki kepadanya? Setiap makhluk ada rezekinya. Ini yang membuat orang beriman tidak ngoyo, tidak rakus, tidak serakah, tidak bakhil. Lahir sifat qanaah. Bukan hanya puas dengan segala kenikmatan yang memang pantas puas, tapi puas atas segala ketentuan Allah Jalla Jalaluhu. Itulah yang Allah amanahkan untuk dirinya, sehingga ia mensyukuri nikmat Allah itu. Kesadaran bahwa ini rezeki dari Allah, lalu ia infakkan di jalan Allah sebagai wujud syukurnya atas nikmat-nikmat Allah. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena ia mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambah kembali nikmat itu untuk dirinya. Berarti dia pantas kuat menjaga amanah Allah. Allah tambah lagi amanah nikmat itu. Ia syukuri lagi, Allah tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi. Selama ia bersyukur dengan sedekah, selama itulah mengalir nikmat-nikmat yang banyak kepadanya. Ma yunfiqu qurbatin indallah. Surah At-Taubah ayat 99. Dengarkan dengan iman. Apa-apapun yang kau infakkan di jalan Allah, qurbatin indallah, berarti engkau mendekatkan dirimu kepada Allah Ar-Razzaq, yang maha kaya, yang maha mengayakan. Di tangannya lah rezeki, di tangannya langit bumi, di tangannya semua hati keadaan, di tangannya sehat sakit. Begitu mudah baginya membolak-balik. Maka tak kalah hamba itu bersedekah, ia dekat dengan Allah, dekat dengan maha kaya, maka ia pun dijamin kekayaannya oleh Allah.
Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian, kenapa orang dengan sedekah rezekinya bertambah? Karena mendapat nilai harga berkali-kali lipat. Perhatikan wahai hamba-hamba yang beriman, surah Al-Baqarah ayat 261. Kalau Al-Quran itu dibaca, seakan Allah bicara langsung dengan kita. Dan itu mukjizat, pasti terjadi. Janji Allah pasti. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Perumpamaan hamba-hamba Allah yang berinfak di jalan Allah bagaikan menanam satu pohon yang memiliki 7 cabang, setiap cabang 100 ranting. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Infak dianalogikan dengan tanaman tumbuhan. Berarti 1 kali 7, 7 kali 100, berarti 700. Dan ini bukan angka matematika yang paten, bukan angka matematika yang mati. 700 itu minimal. Ini kelipatan, ini tanaman tumbuhan. Kalau satu pohon ada 7 cabang, setiap cabang 100 ranting, berapa dahannya, berapa daunnya, berapa bunganya, berapa buahnya, lalu jadi bibit, ditanam lagi, tumbuh lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Karena itu Allah menggunakan bahasa yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Alangkah pemurahnya Allah kepada hamba-hamba Allah yang pemurah. Maha pemurah, membalas kemurahan hambanya dengan sifat kemurahannya. Allahu Akbar. Berarti lebih dari 700. Kalau 1 jadi 7, 7 jadi 100, berapa dong setelah 100? Allahu Akbar. Perhatikan surah Saba ayat 39. Dengarkan dengan iman. Allah bicara dengan kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan berarti engkau percaya kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Ini kalimat tajam sekali. Berarti kau percaya kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Kita punya uang, tentu kita ingin aman uang kita. Kita simpan, kita pilih bank dengan profitnya yang luar biasa. Padahal di situ riba yang dosanya sangat amat besar. Untuk keamanan uang kita, lalu bagaimana dengan Allah? Berimankah kita kepada Allah? Percayakah kepada Allah yang menjaga, yang mengamankan rezeki kita, yang menjamin rezeki kita, yang akan melipat gandakan minimal 700 kali lipat bandingkan dengan bank konvensional. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah 100 rupiah saja cash kali minimal 700, maka sama dengan 70.000 rupiah dalam catatan malaikat, dan itu minimal. Karena itu tidak ada hartawan dermawan yang ikhlas lalu menjadi miskin kedermawanannya.
yazdat, yazdat, yazdat. Para malaikat senantiasa mendoakan hamba-hamba dermawan, tambahkan, tambahkan, tambahkan rezekinya. Rasulullah SAW menjamin, istanzilu rizqa bisadaqati, carilah rezeki dengan sedekah. Allah menjamin 29 ayat dalam Al-Quran, ulaika humul mu'minuna haqqa, sungguh benar iman kalian, karena itu kalian dalam jaminan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang dermawan sangat dicintai oleh Allah karena dia mencontoh sifat Allah Ar-Rahman, baru Ar-Rahim, baru Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Terjemahan kedua, Maha Pemberi. Terjemahan yang ketiga, Maha Dermawan. Karena itu Allah Maha Pengasih, senang dengan hamba pengasih. Allah Maha Pemberi, senang dengan hamba pemberi. Allah Maha Dermawan, As-Sakhiyu, sangat senang dengan hamba yang dermawan. Dan sungguh pintu surga yang paling besar adalah pintu untuk orang-orang dermawan, as-sakhaya. Sehingga Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat bakhil, maka merekalah orang-orang yang sukses. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan. Orang bakhil tidak akan masuk surga walaupun dia rajin ibadah. Ada orang yang senang ibadah tapi pelit. Ma bakhilu bihi sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa yang ia bakhilkan selama di dunia. Orang bakhil tidak disukai oleh Allah, oleh Rasul, oleh para malaikat, oleh makhluk di muka bumi ini. As-Sakhi dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh para Rasul, dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh surga, dirindukan oleh makhluk Allah di muka bumi ini. Burung mendoakan, semut mendoakan, ikan mendoakan, pohon-pohon bumi yang dia pijak senang dengan hamba-hamba yang dermawan. Dan benarlah imannya. Perhatikan makna sedekah, infak, zakat, semua kalau kita kaji adalah kebutuhan kita. Zakat artinya nabat wasafwa, suci dan tumbuh berkembang. Karena itu orang yang memagari dirinya dengan zakat, lihat hartanya tumbuh berkembang. Infak artinya al-qardu, pinjaman. Allah menggunakan bahasa pinjam, padahal semuanya juga milik Allah. Allah ambil kapan saja. Ini tentu bahasa rahmat Allah untuk para hamba yang senang berinfak. Aku pinjam, aku yang bayar. Karena itu kalau ada teman berhutang, zu usratin, dalam kesulitan, tunggu sampai dia mampu membayar. Tapi kalau dia pengen amat sangat mau membayar tapi tidak mampu karena semakin sulit hidupnya, kau bebaskan hutang itu untuk saudaramu, maka Allah akan mengganti hutang saudaramu itu dengan bayaran yang berlipat kali ganda. Allahu Akbar. Kemudian sedekah, dari kata sodokah sidqun, benar. Jadi orang yang sedekah itu benar imannya, tidak main-main. Ia benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat. Karena itulah dia bersedekah. Kalau tidak, dusta imannya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mau tahu nggak orang yang dusta agamanya, dusta salatnya, dusta hajinya, dusta puasanya, dusta zikirnya? Siapa? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin, mereka yang tidak menyantuni anak yatim. Dusta imannya. Ini lita'hin, Allah menghinakan mereka. Ikhwah fillah, hamba yang dekat dengan Allah itu adalah hamba-hamba yang dermawan. Karena itu Rasul SAW ketika ditanya, ya Rasul,
tunjukkan kepada kami karakter utama dari orang yang sangat dekat dengan Allah. Beliau menjawab, ar-ra'fu, belas kasih. Maka orang-orang dermawan itu bukti rahmat Allah ada pada dirinya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, hamba-hamba yang belas kasih, hamba-hamba yang dermawan sangat dicintai oleh Maha Penyayang.